Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabiah Al-Adawiyah merupakan seorang sufi wanita masyhur karena kesucian dan cintanya kepada Allah. Lahir di kota Bashrah, Irak, antara tahun 713 sampai 717 Masehi. Membawa aliran baru dalam dunia tasawuf yaitu mahabbah. Berbeda dengan para sufi sebelumnya, semisal ulama besar Hasan al-Basri, yang dalam berinteraksi dengan Allah, menggunakan pendekatan khauf dan raja. Khauf berarti khawatir atau takut. Raja bermakna berharap atau pengharapan. Bagi Rabiah, khauf dan raja masih terhijab dengan Allah. Sedangkan mahabbah adalah cinta yang menyatu terhadap zat Allah. Luar biasa sekali konsep ketuhanan Rabiah. Yang kalau saya perjelas lagi, adalah sebagai berikut. Ketika kita beribadah tujuannya hanya takut terhadap neraka dan berharap akan surga, maka Tuhanmu adalah surga dan neraka. Ketika kita dalam beribadah masih berdasar atas harapan memperoleh pahala, maka Tuhanmu adalah pahala. Itu semua yang membuat kita terhijab dari Allah. Mencintai Allah, artinya mengosongkan hati dari segala-galanya, kecuali Allah, serta menyerahkan seluruh diri kepadanya. Begitulah mahabbahnya Rabiah Al-Adawiyah yang mampu mengalahkan segalanya. Sebelum saya lanjutkan, mohon bantu channel ini, dengan klik tanda subscribe, tanda lonceng, dan tanda like. Gratis tapi berpahala, untuk menambah motivasi saya, dalam membuat video dan mengungkapkan rahasia di balik amalan-amalan dalam Islam, yang saya kemas secara mudah, dalam dan terstruktur, yang semua itu tidak akan ada manfaatnya tanpa dukungan Anda semua, umat yang selalu dirahmati Allah. Terima kasih. Di masa hidupnya, Rabiah mempunyai majelis yang dikunjungi banyak orang, terutama para muridnya. Melalui mereka inilah ajaran sufistiknya ia sebarkan. Banyak ulama besar yang selalu hadir di majelis Rabiah, seperti Malik bin Dinar, Sufyan al-Tsauri, dan Syakik al-Balhi. Suatu kali, Rabiah bertanya kepada mereka tentang tujuan beribadah kepada Allah. Dan mayoritas jawaban mereka adalah, kita beribadah, lantaran takut neraka, dan berharap masuk ke surga. Rabiah pun berkata, sungguh buruk seorang hamba beribadah kepada Allah, dengan berharap surga dan takut neraka. Lalu bagaimana kalau, seandainya di sana tidak ada surga dan neraka, apakah Allah lantas tidak layak disembah? Mereka lalu bertanya kepada Rabiah, lalu mengapa kamu sendiri beribadah kepada Allah? Rabiah menjawab, sesungguhnya saya menyembahnya untuk zatnya yang maha agung, zat Azza wa Jal. Apakah tidak cukup bagi saya? Dia yang telah menjamin kehidupan saya. Dan kemudian dia pula yang memerintahkan kepada saya untuk beribadah kepadanya? Selanjutnya Rabiah menulis sebuah syair sufistik yang indah. Ya ilahi, jika sekiranya aku beribadah kepada engkau, karena takut akan siksa neraka, maka bakarlah aku dengan nerakamu. Dan, jika aku beribadah kepada engkau, karena harap akan masuk surga, maka haramkanlah aku daripadanya. Tetapi, jika aku beribadah kepada engkau, hanya semata-mata karena kecintaanku kepadamu, maka janganlah, ya ilahi, engkau haramkan aku melihat keindahanmu, yang azali. Begitu tingginya kadar kecintaan Rabiah kepada Allah. Apa yang dapat kita contoh di sini adalah, bagaimana meneladani rasa mahabbah yang sesungguhnya kepada Allah. Cinta itu bukan sekedar sholat 5 waktu, dan membaca zikir setiap waktu. Cinta kepada Allah itu berarti, mengosongkan hati dari selain Allah dan menyingkirkan semua penyakit hati. Barulah dihiasi dengan amal ibadah yang murni, tanpa mengharapkan balasan apapun. Itulah jalan yang harus kita lalui, untuk bisa mencapai mahabbah yang sejati, kepada Allah. Selama hidupnya, Rabiah tidak pernah menikah. Meskipun banyak orang yang meminangnya, namun ia lebih suka menyendiri, sampai akhir hayatnya. Ia tidak ingin ada suatu apapun yang dapat menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah. Ia selalu berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala perkara yang menyibukkan aku untuk menyembahmu, dan dari segala penghalang yang meregangkan hubunganku denganmu. Karena kecantikan dan kesolehannya, banyak sekali pria yang hendak melamarnya.
Tapi karena kecintaannya pada Allah semata, semua lamaran itu ditolaknya. Diceritakan seorang gubernur yang menulis surat kepada rakyat Basroh agar mencarikannya seorang istri. Lalu rakyatnya mengajukan dan menyetujui Rabiah sebagai calon istri gubernur tersebut. Ketika ia mengajukan lamaran, Rabiah menjawab, penolakan terhadap dunia ini adalah perdamaian. Sedangkan nafsu terhadapnya akan membawa kesengsaraan. Kendalikanlah nafsumu dan jangan biarkan orang lain mengendalikan dirimu. Bagimu, fikirkanlah hari kematianmu. Sedangkan bagiku, Allah dapat memberiku semua apa yang telah engkau tawarkan itu, dan bahkan berlipat ganda. Aku tidak suka dijauhkan dari Allah, walaupun hanya sesaat. Karenanya, selamat tinggal. Dari kalangan ulama besar, Hasan al-Basri bersama Malik bin Dinar, dan Sabit al-Banani. Mereka datang ke rumah Rabiah untuk meminangnya. Mereka berkumpul seperti dalam sebuah majelis sufi. Mencoba mendesak Rabiah untuk memilih salah seorang di antara mereka untuk dijadikan suami. Tapi Rabiah pun tidak bergeming. Ia merasa tak akan mampu memberikan perhatiannya kepada keluarganya kelak. Karena seluruh hatinya sudah ia serahkan hanya untuk Allah. Sebagai kekasih Allah, Rabiah mendapatkan banyak sekali karomah. Di antaranya adalah 1. Ketika Rabiah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabiah, dan sangat jinak kepadanya. Tiba-tiba, Hasan al-Basri muncul dan mendekati Rabiah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan taringnya dan menyeringai. 2. Suatu hari, Rabiah berjalan melewati seorang pemuda yang sedang mengembala kambing. Rabiah berkata, aku ingin berangkat haji. Tiba-tiba laki-laki itu mengeluarkan sekantung emas dari saku bajunya. Laki-laki ini berniat memberikannya kepada Rabiah. Namun, tiba-tiba Rabiah menjulurkan tangannya ke udara, dan seketika tampak tangan itu sudah penuh dengan emas. 3. Suatu hari Rabiah melakukan perjalanan haji ke Baitullah dengan menaiki unta. Di tengah jalan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja, Rabiah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu, untanya hidup kembali. Rabiah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah. Dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. 4. Suatu hari Hasan al-Basri mengajak Rabiah untuk sholat di atas air. Rabiah merespons ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Rabiah, adalah tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi. Tidak hanya itu, Rabiah kemudian melemparkan sajadahnya dan terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya. Supaya lebih banyak orang yang mengetahuinya, daripada hanya sekedar sholat di atas air. Hasan tahu, jawaban yang diutarakan Rabiah itu adalah sindiran. Mendengar hal itu, Hasan hanya terdiam. Dan dalam hati, mengakui ketinggian ilmu Rabiah. Banyaknya karomah yang diberikan pada Rabiah. Menunjukkan makomnya yang sangat tinggi di sisi Allah. Semua itu tidak memalingkan hatinya dari Allah. Dia malah memilih hidup serba kekurangan, dan sakit-sakitan. Seperti apa yang digariskan Allah untuknya. Dengan tetap bergembira dan selalu bersyukur. Berikut adalah beberapa kisah tentang kearifan Rabiah. Malik bin Dinar berkisah, aku mengunjungi Rabiah. Kusaksikan dia menggunakan gayung pecah untuk minum dan bersuci. Sebuah tikar dan sebuah batu bata yang kadang-kadang dipergunakannya sebagai bantal. Menyaksikan semua itu hatiku menjadi sedih. Aku berkata kepada Rabiah, aku mempunyai teman-teman yang kaya. Jika engkau menghendaki sesuatu, akan ku mintakan kepada mereka. Malik, engkau telah melakukan kesalahan yang besar, jawab Rabiah. Bukankah yang menafkahi aku, dan yang menafkahi mereka adalah satu? Ya, jawabku. Rabiah bertanya, apakah yang menafkahi orang-orang miskin itu? Lupa kepada orang-orang miskin, karena kemiskinan mereka? Dan apakah dia ingat kepada orang-orang kaya, karena kekayaan mereka? Tanya Rabiah. Tidak, jawabku. Jadi, Rabiah meneruskan. Karena dia mengetahui keadaanku, bagaimanakah aku harus mengingatkannya? Beginilah yang dikehendakinya, dan aku menghendaki seperti yang dikehendakinya. Abdul Wahid Amir mengisahkan, bahwa ia bersama Sofyan Ats-Tsauri mengunjungi Rabiah ketika sakit. Sofyan berkata kepada Rabiah, jika engkau mau berdoa, niscaya penderitaanmu ini akan hilang. Rabiah menjawab,
Tidak tahukah engkau, siapa yang menghendaki aku menderita seperti ini? Bukankah Allah? Ya, Sofyan membenarkan. Betapa mungkin engkau mengetahui hal ini, tapi menyuruhku untuk memohonkan hal yang bertentangan dengan kehendaknya. Bukankah itu tidak benar? Apakah yang engkau inginkan Rabiah? Sofyan bertanya pula. Sofyan, engkau adalah seorang yang terpelajar. Tetapi mengapa engkau bertanya, apakah yang aku inginkan? Demi kebesaran Allah. Rabiah berkata tandas. Telah 12 tahun lamanya aku menginginkan buah kurma segar. Engkau tentu tahu, bahwa di kota Basra buah kurma sangat murah harganya. Tetapi hingga saat ini, aku tidak pernah memakannya. Aku ini hanyalah hambanya, maka kafirlah aku, jika menuruti keinginanku sendiri. Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya, semata-mata agar engkau dapat menjadi hambanya yang sejati. Ketika tiba saatnya Rabiah harus meninggalkan dunia fana ini, orang-orang yang menungguinya diminta meninggalkan ruangan. Rabiah berkata kepada mereka, bangun dan keluarlah. Lapangkan jalan utusan Allah yang akan menjemputku. Mereka meninggalkan Rabiah sendiri di kamar dan menutup pintu kamar itu dari luar. Setelah itu mereka mendengar suara Rabiah membaca 2 kalimat syahadat. Lalu dijawab suara yang berkata, wahai jiwa yang damai, kembalilah kepada Tuhanmu dengan berbahagia. Beberapa saat kemudian tak ada lagi suara yang terdengar dari kamar Rabiah. Mereka lalu membuka pintu kamar itu dan mendapatkan Rabiah telah berpulang. Setelah Rabiah meninggal dunia, ada yang bertemu dengannya dalam sebuah mimpi. Kepadanya ditanyakan, bagaimana engkau menghadapi Munkar dan Nakir? Rabiah menjawab, kedua malaikat itu datang kepadaku dan bertanya, siapakah Tuhanmu? Aku menjawab, pergilah kepada Tuhanmu, dan katakan kepadanya, di antara beribu-ribu makhluk yang ada, janganlah engkau melupakan seorang wanita tua yang lemah. Aku hanya memiliki engkau di dunia yang luas. Tidak pernah lupa kepadamu. Tetapi mengapakah engkau mengirim utusan yang hanya sekedar menanyakan, siapa Tuhanmu, kepadaku? Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya akhiri video saya di sini. Untuk membuka hijab kita dengan Allah, dibutuhkan cinta yang dalam dan ikhlas. Di mana kepentingan dan keinginan kita, sudah tidak ada lagi, selain bersujud kepadanya. Kita kosongkan hati kita, daripada yang selain Allah. Bukan proses yang mudah, tapi justru di situ tantangannya. Tahapan yang harus dilalui, sebelum mencapai makom mahabbah adalah tobat, sabar dan syukur. Marilah kita berjuang untuk kebaikan. Jangan pernah menganggap rendah orang lain, sekalipun dia masih kafir. Karena manusia dinilai di akhirnya. Dan tidak ada jaminan, bahwa kita kelak meninggal secara husnul khotimah. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini, dengan klik tanda subscribe, tanda lonceng dan tanda like. Gratis tapi berpahala. Tanpa dukungan Anda semua, channel ini tidak akan bisa berkembang. Masih banyak video-video yang akan saya buat, untuk membuka cakrawala pemahaman kita semua. Melintasi dimensi yang jarang dibicarakan orang, melalui ayat-ayat Allah tentunya. Akhir kata, semua kekuatan adalah milik Allah, dan Allah sangat menghargai usaha kita untuk lebih maju lagi. Terima kasih sudah menonton video dan mendukung channel ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bersuci dan bertaubat. Amin amin amin, ya robbal alamin.